Halo, salam jumpa bersama kami lewat video ini. Kami dari Kabel Tuhan, Katekese Bale-Bale Tuhan. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam Sang Penebus. Ya, kembali lagi bersama kami dalam katekesi singkat ini. Dan katekesi kita pada kali ini bertema berderma dan berbagi dalam Kristus Sang Penebus. Nah, kemarin kita sudah berbicara mengenai tema peduli, tema doa, dan sekarang sampai pada berderma. Berderma dan berbagi dalam kasih Kristus Sang Penebus. Nah, berderma berarti kita ini menjadi seperti dermawan bagi orang lain, maupun juga orang lain menjadi dermawan bagi kita sendiri. Nah, bagaimana mengenai Yesus Kristus? Pasti penasaran kan? Nanti kita akan disegarkan oleh renungan-renungan dari Frater Harris tentang berderma. Nah, sebelum kita masuk pada topik kita kali ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sebuah lagu pembuka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah mendengarkan lagu pembuka dan marilah kita membuka katekese kita ini juga dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas anugerah kasih yang senantiasa kami alami dalam hidup kami. Kami juga bersyukur karena Engkau telah mengutus Putramu untuk menebus kami umat manusia. Semoga dengan kasih yang telah Engkau tunjukkan ini dapat menjadi dasar dan landasan bagi kami untuk senantiasa membagikan kasih Kristus Sang Penebus kepada semua orang. Dengan demikian semua orang dapat memperoleh penebusan yang berlimpah-limpah. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa lewat perantaraan Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sudah berdoa dan sekarang marilah kita masuk pada katekesi kita yang akan dibawakan oleh Frater Harris. Silakan Frater. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada tema-tema sebelumnya
kita sudah mendengarkan banyak hal mengenai kasih dan bagaimana kita mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Pada kesempatan ini, secara khusus kita akan mendalami sebuah tema, yakni berbagi kasih dalam Kristus Sang Penebus. Bagaimana kasih Sang Penebus itu senantiasa kita bawa dalam hidup kita dan sampai kepada orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih bukan hanya melalui pemberian yang sifatnya materi, tetapi bagaimana kasih itu juga ditunjukkan agar orang pun atau orang lain dapat mengenal Yesus sebagai sumber kasih itu sendiri. Maka untuk mendalami tema kita pada kesempatan ini lebih lanjut, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Tuhan Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Allah sudah mengasihi umat manusia sejak awal dunia, atau sejak dunia ini dijadikan dan sejak manusia diciptakan. Maka kasih Allah tampak pada kemauan atau inisiatif dari Allah sendiri untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Hal ini pun sudah saya sampaikan dalam katekese sebelumnya. Allah sendiri memberikan kebebasan kepada manusia supaya mereka dapat menentukan arah hidup mereka masing-masing dan kekuasaan atas seluruh alam semesta ini. Kasih Allah pun dapat kita lihat dalam perjanjian lama, melalui kesetiaannya dalam membimbing dan menyertai bangsa Israel dengan mengutus para nabi. Akhirnya Israel mengalami pembebasan dari segala macam tantangan dan penindasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hal ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa Allah senantiasa hadir di tengah mereka, yakni umat Israel, dalam karya-karyanya yang mengagumkan,
dan Allah senantiasa berpihak kepada orang-orang yang dikasihinya. Kasih Allah itu kemudian berpuncak pada peristiwa Yesus Kristus yang mana ia dihukum dan akhirnya mati di kayu salib agar manusia dan dunia dapat diselamatkan. Dengan demikian, Yesus Kristus sebagai silih atas kejahatan, atas pelanggaran, dan atas dosa-dosa manusia. Ia menjalankan tugas perutusannya demi keselamatan, kebahagiaan manusia seluruhnya. Ia tidak pernah menghukum kita umat manusia, sekalipun betapa besar dan beratnya dosa yang diperbuat oleh kita umat manusia. Karena itu, barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita boleh bertanya dalam diri kita masing-masing, mengapa Allah begitu mengasihi kita manusia? Mengapa Allah sungguh peduli dengan pribadi saya? Mengapa Allah menghendaki keselamatan dan kebahagiaan bagi manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bahan refleksi untuk kita dan memberikan kesadaran kepada kita bahwa betapa rahasia cinta Allah yang sungguh luar biasa sulit dipahami oleh akal budi, karena Allah melampaui segala hal yang ada di dunia ini. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk membuka hati, rela dan bersedia membalas kasih Allah yang tak terhingga bagi kita manusia, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Sebagai orang Kristen, sikap yang layak untuk kita lakukan dalam hidup kita adalah senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kasih Allah yang tak terhingga itu yang kita terima serta alami dari waktu ke waktu dalam kesiarahan hidup kita. Untuk itu kita bersyukur dan menerima kasih-Nya secara bertanggung jawab, menerima Yesus Kristus penebus umat manusia dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sebagai umat beriman dan percaya kepada Allah, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah melalui sikap dan cara hidup kita dengan menunjukkan kasih kita yang ikhlas, jujur, penuh kepadanya, juga kepada sesama dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Kiranya kita semua menjadi manusia yang hidup dalam terang, mencintai terang, melakukan hal-hal yang baik, mencintai satu sama lain dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Sebab Yesus sendiri berkata, barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kasih Allah begitu besar kepada manusia dan dunia ini, maka kita pun harus menunjukkan kasih kita pada Allah dan sesama dengan tulus, jujur, dan juga setia. Untuk itu, kasih yang kita tunjukkan dalam hidup kita mestinya
bertumpu pada kasih Allah yang telah menyerahkan putranya untuk menderita wafat demi menanggung dosa manusia. Hal ini pula seperti dikatakan dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita senantiasa meneladani sikap Kristus yang rela berkorban demi menebus dosa-dosa umat manusia. Marilah kita menerapkan kasih kepada semua orang dan alam ciptaan yang ada di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah mendengarkan sebuah renungan singkat dalam katekes ini yang dibawa oleh Frater Iris, dan semoga dengan poin-poinnya, poin-poin refleksi kali ini boleh menyadarkan kita untuk semakin rendah hati dan selalu berderma kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, apalagi dalam masa pandemi ini. Ya, dan sekarang katekesi kita sudah berakhir, maka baiklah kalau kita menutupnya dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan perlindunganmu, khususnya dalam katekesi kami pada hari ini yang bertemakan berderma. Semoga lewat katekesi ini kami semakin disadarkan untuk selalu memberi, menolong sesama kami yang masih sangat membutuhkan bantuan orang lain. Bantulah kami agar kami semakin peka terhadap keadaan-keadaan orang yang membutuhkan bantuan yang berada di sekitar kami maupun yang berada jauh dari kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah kami selalu di hari-hari hidup kami, dan berkatilah semua orang yang kami doakan pada kesempatan ini. Semoga mereka memperoleh berkat daripadamu. Semua ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekian katekesi kami pada saat ini. Nantikan katekesi-katekesi berikutnya, ya, pastinya akan ada tema yang berbeda. Nah, yaitu tinggal saksikan saja di mana, Frater? Di Kabel Tuhan, katekesi Bale-Bale Tuhan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.